ke Gunung Uhud bersama pasukan muslimin untuk menghindari bertambahnya korban dari kaum muslimin, karena memang jumlah yang tidak seimbang. Naik ke Bukit Uhud, Gunung Uhud, ada sebuah gua Rasulullah berdiam di dalam sana. Ada satu keistimewaan yang Allah tunjukkan kepada kita selaku umatnya. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam naik ke atas gunung bersama Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, ya, gunung ini bergerak-gerak. Kenapa? Karena saking senangnya diinjak oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kondisi Rasulullah luka, ya, gunung ini terus bergerak, bukan tidak menerima Rasul, tapi karena saking cintanya sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar berkata, wahai Uhud, di punggungmu ada manusia mulia kekasih Allah, maka diamlah kamu. Nah, sedetik itu pun Uhud itu berhenti. Ya, di depan kita ini adalah Uhud. Nah, jadi ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam pertempuran pergerakan pertama mendapatkan kemenangan, gerakan kedua karena yang selanjutnya mengatur strategi untuk mengambil alih kembali. Akhirnya terjadilah pertempuran selanjutnya antara kaum muslimin dan orang kafir Quraisy. Di saat itulah Rasulullah memberikan semangat kepada para pasukannya agar terus mengorbankan ruhul jihad, spirit perjuangan. Nah, situlah datang kemenangan Allah Subhanahu wa taala dengan menurunkan para malaikatnya membantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya kafir Quraisy dipukul mundur sampai kembali lagi ke kota Mekah. Mundurnya mereka ini benar-benar kembali ke Mekah, tapi menyimpan rasa dendam yang luar biasa pada Nabi Muhammad dan kaum muslimin yang berada di kota Madinah. Kalau Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, melihat nanti Bukit Uhud itu tinggi sekali. Nah, posisi tempat gua Rasulullah itu berada nanti kalau kita berdiri sebelah kiri, ya. Tapi jauh sekali dia menuju arah Matot airport, ada sebelah kiri. Tapi sekarang sudah ditutup karena banyak jamaah haji, jamaah umroh dari Pakistan, India, Sri Lanka dan sebagainya itu naik ke sana. Akhirnya terjadilah tindakan syirikan dan ditutup sampai sekarang. Dan di tempatnya masih ada. Dan tempat itu juga menjadi saksinya. Jadi saksi lukanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sayangnya Nabi Muhammad kepada manusia. Kenapa? Karena saat Rasulullah mendapatkan luka, ditawarkan para malaikat untuk menghancurkan pasukan kafir Quraisy. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dijanjikan oleh para malaikat, seandainya ada satu tetes darah yang menyentuh bumi, maka orang-orang kafir Quraisy akan dimusnahkan oleh Allah saat itu juga. Nah, akhirnya Rasulullah saking sayangnya pada manusia dan tidak mau membalas dendam, setiap tetesan darah tidak pernah menyentuh bumi. Nah, akhirnya terpeliharalah manusia sampai dengan sekarang. Nah, duyufur rahman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sekedar gambaran tentang lokasi yang kita kunjungi. Ada berapa sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang meninggal di perang Uhud ini. Salah satulah paman Rasulullah Sayyidina Hamzah itu wafat di sini, dimakamkan di sini juga. Nanti insya Allah kita akan ziarah
syuhada Uhud. Jadi ada 70 pasukan Rasulullah yang meninggal dan dimakamkan di Uhud. Ada catatan yang luar biasa dan hikmah yang bisa kita ambil. Pada tahun 2000-an ini terjadi banjir di kota Madinah sampai merendam pemakaman syuhada Uhud. Saking derasnya air, pemakaman itu sampai tergerus dan nampak jasad-jasad syuhada Uhud. Salah satunya jasad Sayyidina Hamzah muncul keluar dalam kondisi masih utuh dan wangi. Darahnya pun masih segar, padahal udah sekian puluh ratusan tahun ya. Tapi semuanya masih dijaga oleh Allah. Bumi pun tidak mau menyentuhnya. Itulah keistimewaan syuhada Uhud. Nah, kemudian dimakamkan kembali di tempat agak bergeser ke bawah, tadinya di atas. Dan dimakamkan di tempat sekarang. Nah, ini masjid Uhud, masjid baru Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pengen pipis, muternya jauh banget. Nah, ini tempat wudhu dan toilet. Ada mobil masuk sebelah kiri kita. Nah, di sebelah kanan kita inilah Gunung Uhud. Beda dengan gunung yang berada di mana? Yang malam-malam kita kunjungi. Taif. Gunungnya halus-halus. Ya, tapi di sini kasar-kasar. Yang ada batu yang gede-gede. شوف الحين صار 9 ونص كلهم صار 10 يجي Tayyib. عشان ما بتأخر. أنا أجيب 20 أو 25 دقائق بس. ما بمشي. Mana Ibu Pak? Gunung Uhud ini hitungannya kurang lebih hampir 5 hektar. Jadi kalau dari hotel kita ke bandara paling 20 menit. Dekat. Ayo. Nah, ini tinggal itu sebanyak 300. Kafir Quraisy pasukannya berapa ribu? 3.000. Kaum muslimin 700. Ah iya. Ayo. Allah kita akan salam syuhada Uhud. Sayyidina Hamzah paman Rasulullah. Ini adalah makam syuhada perang Uhud, sebanyak 70 sahabat syahid di sini. Oh bang, Wan ikut kan? Jangan salam dulu ya.
صبر الله العظيم صبر الله العظيم صبر الله العظيم من كل ذنب عظيم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم وأتوب إليه اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم السلام عليكم يا أهل الديار من المسلمين والمسلمات ونحن إن شاء الله تعالى بكم لاحقون السلام عليكم يا شهداء أحد ونحن إن شاء الله تعالى بكم لاحقون السلام عليك يا عم رسول الله سيدنا حمزة ونحن إن شاء الله تعالى بك لاحقون غفر الله لنا ولكم أنتم قدوتنا وأسوتنا ونحن إن شاء الله تعالى بكم لاحقون غفر الله لنا ولكم أجمعين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ini adalah bagian daripada sahabat Rasulullah yang meninggal di perang Uhud sebanyak 70 orang. Di dalamnya ada Sayyidina Hamzah. Nah, makam Sayyidina Hamzah yang berada di ujung sana, yang berwarna batu hitam, ya. Jadi ini makam dijadikan satu, Bapak Ibu. Ya. Jadi tidak ada tanda seperti kita. Nah, di ujung sana kan ada noh. Nah ya. Nah, itu salah satunya adalah paman Rasulullah, Sayyidina Hamzah yang meninggal di perang Uhud. Mana Gunung Rumat atau Gunung Panah tuh yang banyak orang naik? Itu Gunung Panah. Jadi pasukan Muslim kekuatannya ada di situ. Yang saya cerita tadi, ya. Ya, kalau Gunung Uhudnya yang berada di belakang kita dan samping kiri kita. Ini adalah Gunung Uhud. Ya, jadi Gunung Uhud itu luar biasa. Jadi kalau nanti Bapak Ibu bisa, kebetulan sekarang arah ke Wadi Jin itu nggak bisa masuk. Wadi Jin itu apa dah? Jabal Magnet. Itu nggak bisa ke sana. Tadi saya udah ngobrol sama supir, saya nggak bisa. Lagi sakar itu ditutup. Biasa kalau ditutup ada kejadian, ada kecelakaan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa kabar, Bik? Di sini insya Allah kita akan menuju Mazra'ah. Saya bilang tadi kebun kurma. Dan nanti dari sini kita akan menuju percetakan Al-Quran. Mana tuh?